1 Januari 2020, gue berenang di Pantai Balangan, daerah Kuta Selatan, Bali. Dan gue tidak menyangka kalau mungkin hari itu bakalan jadi hari terakhir gue seumur hidup. Pantai Balangan ini memiliki ombak yang cukup besar. Biasanya karena Pantai Balangan dijadikan tempat surfing. Dan pantainya itu campuran pasir sama batu. Jadi ketika di pinggir pantai yang tengah itu, ketika kalian ingin berenang, kalian harus ke tengah, berjalan agak jauh, ngejar ombak ke tengah laut gitu, karena pinggirnya itu batu. Sementara kalau misalnya di pinggir dekat tebing itu pasir, dan kalau kalian bisa dapat ombak tapi tidak terlalu besar seperti yang di tengah. Dan gue ngeliat itu sebagai zona yang cukup aman untuk berenang karena tidak ada ombak ganas yang gue lihat gitu, karena ombaknya kecil dan itu teksturnya pasir, jadi gue bisa berenang. Tapi ternyata itu salah gitu, karena justru tempat itu adalah tempat yang paling berbahaya di pantai. Jadi ketika gue jadi ketika gue berenang, itu air lautnya dangkal, cuma sepinggang, dan ombaknya cukup kecil, bukan ombak besar. Dan nggak cuma gue sendiri, karena waktu itu Pantai Balangan rame karena tanggal 1 kan, awal tahun baru. Ketika gue berenang, agak maju gue ke tengah laut, dan itu cetek cuma sampai sepinggang. Terus tiba-tiba ada ombak datang gitu, dan itu nggak terlalu besar gitu. Yang gue tahu adalah ketika ombak datang, maka kita akan terdorong ke bibir pantai gitu. Semakin ombaknya besar, maka ya kayak teknik surfing aja gitu kan, kayak orang peselancar, dia ngejar ombak terus akhirnya balik ke pinggir pantai. Tapi yang gue rasakan ketika itu adalah ombak itu tidak membawa gue ke pantai, tapi malah menarik gue jauh ke tengah laut. Mulanya adalah ketika terkena ombak itu, gue berusaha untuk mengikuti gelombang ombak ke pantai lagi, tapi ternyata ada sebuah arus bawah laut yang menarik bagian bawah, jatuhnya bagian bawah, bagian yang ada di dalam air untuk ke tengah laut gitu, semakin menjauh dari bibir pantai. Dan gue merasakan, dan gue tahu kalau itu arus bawah laut gitu. Jadi ketika gue mulai terseret sekitar 10-20 meter dari bibir pantai, gue udah ngelambain tangan ke orang-orang gitu. Gue udah teriak, help me, help gitu. Dan akhirnya orang-orang yang berada di sekitar pantai dan di sekitar tebing itu ngelihat kalau gue terseret ombak gitu. Ketika gue terseret ombak, gue terus melambaikan tangan, gue teriak help. Namun ya nggak ada orang yang bisa nyelamatin gue waktu itu, karena Pantai Balangan itu nggak ada lifeguardnya, nggak ada penjaga pantainya, dan itu pantai wisata, bukan pantai nelayan. Jadi nggak ada kapal di sana sama sekali, ya udah cuma wisatawan aja gitu. Dan yang seharusnya itu pantai surfing, banyak orang surfing, pada sore itu nggak ada yang surfing, karena ya biasanya yang surfing kan turis luar, tapi karena COVID jadinya nggak ada sama sekali turis luar yang surfing di sana gitu, dan nggak ada warga lokal juga yang lagi surfing waktu itu. Gua terseret terus mundur, terus menjauh. Ombak arus bawah ini ngebawa gua ke pinggir tebing gitu, dan gue berusaha berenang sebisa mungkin. Gue bisa berenang, tapi ketika ini arus bawah itu sangat kencang gitu, beda dengan arus atas gitu. Kalau arus atas ya kita bisa ngeliat, tapi arus bawah ini nggak kelihatan, dan dia terus narik gitu sampai ke pinggir tebing. Di pinggir tebing gue berusaha untuk memegang karang, berpegangan kepada karang sebisa mungkin, namun karangnya patah dan gue terus terseret ombak menjauhi bibir pantai dan tebing gitu. Posisinya gue ada di situ, di sini, benar-benar di tengah laut. Sekitar berapa puluh meter dari bibir pantai, gue ngelihat banyak orang-orang yang menyaksikan
gua terbawa arus ke tengah laut pada saat itu, dan mereka benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma ngeliat dan mengambil gambar maupun video menggunakan handphone. Dan waktu itu gue ngerasakan bahwa situasi di sekitar pantai itu berubah dari ceria jadi panik gitu. Semuanya berkumpul gitu. Terus ada yang mungkin ada yang teriak minta tolong, ada yang apa. Cuma gue pada saat itu benar-benar panik karena terseret benar-benar jauh gitu, benar-benar jauh, dan ombak di tengah laut tuh lumayan besar kan. Arus dan ombaknya itu lumayan besar gitu. Gue berusaha sebisa mungkin untuk bertahan dan mendekati ke arah tebing gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Setelah beberapa lama, ada mungkin seorang nelayan, karena di pinggir tebing juga ada yang mancing. Bukan seorang nelayan sih, ada seorang pemancing yang melemparkan papan surfing, gue ingat warnanya kuning, ke arah gue gitu, biar gue bisa berpegangan ke papan surfing itu. Cuma semakin gue kejar papan surfing itu, malah nggak terjangkau sama sekali gitu. Jadi papan surfingnya kemana, gue kemana gitu. Gue udah berusaha sebisa mungkin berenang, tapi nggak bisa juga gitu. Dan papan surfingnya makin jauh gue ngeliat gitu. Dan gue juga makin jauh dari tebing itu gitu. Jarak dari bibir pantai ke tebing aja udah berapa puluh meter mungkin. Dan gue juga berapa puluh meter jauh dari tebing gitu. Gue ngeliat orang-orang semakin jauh, terus nggak ada yang bisa nolongin gue gitu. Gue berada di bawah tekanan, terus kena tersapu ombak juga, terbawa suasana panik. Dan di situ gue mulai berpikir bahwa ini mungkin akhir hidup gue gitu. Kayak hari ini tuh gue selesai. Perjalanan hidup gue berakhir di umur 21 tahun. Pada saat itu ketika gue sudah ngerasa nggak punya harapan, ketika gue nggak bisa ngejangkau papan surfing itu, gue mulai berpikir gitu, it's time to say goodbye. Oke. Ketika gue berusaha, terus gue merasa bahwa emang tidak ada yang bisa menyelamatkan gue gitu di situ. Nggak ada lifeguard, nggak ada apa, dan orang-orang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya this is the end gitu, kalau menurut gue. Dan akhirnya gue berusaha untuk ikhlas waktu itu, kayak oke, mungkin sekarang waktunya gitu. Dan akhirnya gue perlahan-lahan mulai tenggelam, kayak kesadaran gue udah mulai hilang, mulai banyak air laut yang masuk melalui hidung dan melalui mulut gue. Gue juga sempat baca syahadat waktu itu. Gue nggak tahu kenapa itu keluar sendiri dari bibir gue ketika gue ngerasain nyawa gue sudah mulai tercabut perlahan-lahan. Karena ya itu kalau menurut gue mengerikannya itu luar biasa gitu. Kayak lu takut setengah mati gitu. Benar-benar lu takut, lu sendirian berada di tengah laut dengan lu tahu kalau ini ending dari hidup lu gitu. Kayak you cannot survive gitu. Gue ikhlas, terus kesadaran gue udah mulai hilang. Gue mulai merasakan gimana kematian itu terjadi gitu. Jadi rasanya meninggal itu pertama gelap. Setelah gelap, kesadaran lu perlahan-lahan akan hilang. Namun kesadaran lu ada sebagian yang tetap sadar di tubuh lu gitu. Jadi gue antara gelap sama tiba-tiba gue ngelihat sedikit ke arah orang-orang itu lagi ngeliat gue gitu. Gue masih ada kesadaran sedikit-sedikit gitu, antara gelap sama sadar, gelap sadar. Dan setelahnya, fase setelahnya adalah akan ada momen flashback dari semua hidup lo gitu. Jadi ketika momen flashback itu, waktu tuh serasa dimundurin. Gue ngeliat semua yang telah gue
lalui selama gue hidup gitu. Dan itu perputaran waktunya mundur gitu. Kayak dari gue ketika lagi gue di sini di tengah laut, terus mundur lagi ketika gue ke pantai. Sebelumnya kan gue ngerekam di pantai, terus mundur lagi ketika pergantian tahun baru, gue lagi sama Dapong di hotelnya ngobrol gitu, terus video call sama Rezi. Terus mundur lagi ketika gue wisata di Bali gitu, gimana gue di Ubud ketemu dengan ibu yoga gitu yang baik banget sama gue. Terus mundur lagi ketika gue sebelum berangkat ke Bali, teman-teman gue nasihatin hati-hati lu di jalan gitu. Terus mundur lagi gue ngeliat ketika gue video call dengan Khalid, dan Khalid bilang jangan sampai kenapa-napa lu balik ya, iya gitu. Terus mundur lagi ada teman gue yang minta bawain oleh-oleh. Terus mundur back lagi, gue ngeliat ketika gue ngumpul di warkop sama teman-teman gue, ketika gue mengunjungin berbagai museum sama Mika. Terus first time gue ketemu Mika di kampus gitu. Terus mundur lagi gimana gue berantem sama orang tua gue, terus gimana gue bercanda sama sahabat-sahabat gue gitu, sama Imam, Makeling, Monyong. Udah, terus mundur, ketika mundur terus, tiba-tiba gue ada satu kesadaran yang bikin mata gue melek lagi gitu. Terus gue ngeliat ada beberapa orang peselancar bawa papan selancar lagi loncat dari tebing itu menuju gue gitu. Ketika gue sadar kalau misalnya ada yang mau nyelamatin gue itu mulai bertahan lagi gitu. Gue kayak berusaha untuk tidak tenggelam gitu, padahal saat itu gue udah hampir banget tenggelam gitu. Akhirnya gue berenang kayak berenang anjing gitu, berusaha untuk seenggaknya gue ngapung gitu kan. Gue nggak jadi mengikhlaskan badan gue untuk meninggal di tengah laut pada saat itu gitu. Karena pikiran gue adalah, apakah gue akan berakhir tenggelam gitu? Apakah gue akan berakhir di Bali pada tanggal 1 Januari 2021 gitu? Dan dengan cara yang seperti ini gitu. Dan ketika di momen flashback itu, gue juga ngeliat sebuah cuplikan gitu, potongan-potongan gambaran yang ada di mata gue tentang kuburan gue gitu. Gue ngeliat kuburan gue sendiri gitu, dengan tanah yang basah, terus ada kembang, dan itu bertuliskan nama gue, tanggal lahir gue 27 Maret 1999, dan juga tanggal kematian gue gitu. Ada tulisan wafat 1 Januari 2021 gitu. Dan gue ngeliat ada beberapa teman gue yang menggunakan baju hitam dan kopiah ngelayat gue gitu, dan orang tua gue nangis gitu. Gue ngeliat itu semua gitu ketika di proses gue hampir meninggal ini gitu, ketika di momen-momen flashback itu. Akhirnya gue direscue sama 3 orang peselancar itu, beli Krishna, beli Aceng, sama satu lagi beli siapa gue lupa kalau nggak salah. Gue diangkat ke papan selancar. Ketika gue diangkat dari papan selancar, itu tuh rangkaian flashback itu tuh putus. Kayak kesadaran gue balik lagi, tapi gue udah nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Kayak gue nggak bisa ngerasain badan gue berasa kayak orang lumpuh gitu. Tapi yang gue rasain adalah kepala gue tuh benar-benar sakit gitu. Kayak kepala lu benar-benar pengen meledak gitu. Karena itu mungkin karena efek kehabisan oksigen kan. Akhirnya gue dibawa dengan papan surfing itu sampai ke pinggir pantai gitu. Dan ketika sesaat sebelum gue sampai di pinggir pantai, gue ngeliat banyak orang berkumpul dan mereka bertepuk tangan gitu ketika gue berhasil diselamatkan. Ketika sudah naik ke papan surfing itu sampai gue di darat, gue ngerasa susah banget untuk melek gitu. Kayak gue nggak bisa, gue cuma bisa dengar suara orang banyak, suara orang rame gitu. Kadang-kadang gue melek, tapi kadang-kadang gue ngerasa nggak sadar ketika gue melek itu. Yang paling gue takutkan adalah ketika peristiwa gue ada di tengah itu sih. Gue ngerasa kayak benar-benar, ya ini sendirian gitu. Gue tahu kalau hidup gue bakalan berakhir dengan cara yang seperti ini, dan di tempat yang seperti ini gitu, dan di tanggal yang seperti ini gitu. Itu benar-benar menyeramkan sih menurut gue gitu. Kayak itu pengalaman yang bikin gue bukan trauma ya, tapi lebih takut kepada kematian gitu. Gue jadi takut pada kematian dengan tahu kalau cara gue meninggal seperti itu gitu. Akhirnya ketika gue diselamatkan, orang-orang ngerubutin gue nggak bisa bergerak sama sekali karena udah benar-benar habis tenaga gue. Ketika dipegang juga badan gue katanya dingin kayak mayat. Gue denger dari orang-orang yang ngomong waktu itu, gue denger suara-suara gitu. Terus akhirnya mereka ada yang nyuruh ngambilkan minyak gitu, akhirnya minyak kayu putih, dan gue diolesin minyak kayu putih jadi biar badan gue hangat gitu. Terus akhirnya selang setengah jam kemudian gue baru bisa duduk, baru bisa berdiri lagi gitu.
dan gue ngobrol dengan orang-orang yang nyelamatin gue di pantai. Gue berterima kasih sama mereka, gue berterima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawa gue, dan waktunya tepat gitu. Mungkin kalau mereka telat 1 menit, ya gue udah lewat gitu. Mungkin gue udah nggak ada gitu. Mungkin gue nggak ada di sini buat bikin video ini gitu. Dan mungkin kalian juga nggak ada di sana buat nonton video ini gitu. Dan itu sih pengalaman meninggal yang menurut gue mengerikan banget, karena gue udah ngalamin dan ngerasain bagaimana rasanya nyawa lu itu kecabut setengah gitu. Kalau menurut gue kayak ya ini kesempatan gue buat ngejalanin hidup gue lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih banyak bersyukur lagi gitu, terus lebih banyak berbuat baik ke orang gitu, lebih banyak berterima kasih. Gue berterima kasih banget sama orang-orang yang udah nolongin gue, dan mereka ngobrol sama gue, terus ngasih tahu bahwa ya itu arus bawah gitu. Mereka ngasih tahu kalau arus bawah itu memang tidak terlihat gitu, berbeda dengan arus atas yang kelihatan ombaknya berbusa gitu. Justru itu yang paling berbahaya gitu. Mereka nasihatin gue untuk jangan takut laut ketika udah ada kejadian kayak gini gitu. Ya emang setelahnya gue nggak trauma sih dengan laut gitu, karena hari setelahnya gue snorkeling gitu. Tapi sebenarnya tujuan gue buat video ini tuh, gue bukan untuk nakutin teman-teman terhadap laut, terhadap berenang, terhadap alam bebas. Tapi gue ingin mengingatkan teman-teman melalui video ini bahwa hal-hal di alam itu bisa jadi banyak hal-hal yang tidak terduga gitu. Dan kalian juga harus tahu gitu mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya di alam gitu, kalau menurut gue gitu. Dan gue cuma pengen ngasih sharing pengalaman gue terkait bagaimana rasanya kematian. Ya semoga kalian terhibur dengan video ini, dan jangan lupa untuk tonton video vlog gue nanti solo traveling ke Bali. Oke, thank you. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mensupport gue, yang telah memberikan banyak kenangan baik maupun kenangan buruk kepada hidup gue gitu. Gue bersyukur banget karena kalian telah mewarnai hidup gue gitu. Dan di kehidupan gue yang kedua sekarang, gue akan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, berusaha mengurangi hal-hal yang tidak baik pada diri gue. Dan thank you semuanya.